Dah? Oke, audio standby, kamera standby, rolling, action. Ya, gue udah rekam belum ya? Oh udah. Udah. Selamat datang di podcast Sintas. Selamat datang kembali ini di episode kedua. Nah hari ini yang akan jadi host gue. Kemarin kan Fijar, sekarang gue dan Habi. Yoi. Habi, kan lu kenalin diri dong. Gue Habi, gue anak Sintas dan ya gue baru lulus dan langsung ditodong jadi host di podcast ini. Yoi, Hamin 4 jam. Yoi. Amin di bawah 24 jam langsung ditodong. Buat temenin gue karena gue grogi. Iya. Takut grogi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, Rock and roll terus. Nongkrong Sof, aja. anggota Sintas juga. Dan di episode kedua ini kita akan melanjutkan sebenarnya obrolan di episode pertama masih dalam benang merah yang sama tentang imagining 70-an. Jadi kita membayangkan sebenarnya 70-an itu seperti apa sih? Nah, tapi kalau di episode yang lalu kita ngobrolinnya tentang pintu masuknya melalui rambut gondrong. Nah, sekarang kita masuknya itu lewat musik. Keren banget. Nah, Gue cukup gondrong gak nih buat Udah, Oh gitu ya? Cocok. Kebetulan banget. Nah, buat nemenin kita ngobrol hari ini kita ngundang Mas Gary Apririan. Iya. Program direkturnya Ya, Irama di Nusantara. betul. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ceritain sedikit Bang, Apa nih? si Irama Nusantara. Oke, Apa jadi sih sebenarnya? sebenarnya Irama Nusantara itu adalah yayasan non-profit yang fokus melakukan pengarsipan musik populer Indonesia, pengarsipan digital terutama. Jadi kita sehari-hari mendokumentasikan atau mendigitisasi seluruh rilisan yang pernah ada di negeri ini. Jadi berdiri tahun 2013, ada 7 founders, ada David Tarigan, ada Alvin Yunata, ada Dian Ono, ada Christoforus Piro Nugroho, Toma Avianda, Norman Ilyas, sama Yumi Haryoto. Nah, gue sih sebenarnya pegawainya mereka. Pegiat. Iya, pegiat ya kayak gitu. Terus ya biasanya ya kita sehari-hari melakukan itu pengarsipan digital. Jadi rilisan-rilisan yang pernah ada di negeri ini kita temukan fisiknya, lalu kita convert ke digital, kita restorasi secara digital dan kita upload semuanya secara bebas di website kami di iramanusantara.org. Jadi semua orang boleh akses itu, bisa dengerin lagunya, secara preview, terus ada visual covernya juga bisa dilihat, semua teksnya yang ada semua kita semacam buat hyperlink satu sama lain seperti Wikipedia lah. Tapi khusus di musik populer Indonesia dan rilisan musik Indonesia aja gitu kira-kira. Itu paling lama tahun berapa? Paling tua rilisan tahun 20-an. Ya. Yang udah ada. Yang paling baru tuh tahun 2000-an mulai. Karena kita mulai tahun 2020 kita mulai digitisasi kaset. Sebelumnya tuh digitisasinya format piringan hitam vinil, terus sempat shellac itu yang gramofon. Jadi pra vinil. Lalu masuk ke kaset tuh baru tahun 2020-an sih. Jadi, Indonesia Raya yang original ya? Wah, belum punya ya kita. Tapi ada di Fadlizon. Kayaknya katanya sih gitu, katanya sih ada sih. Ya, pengen pinjem buat kita digitalin kalau boleh. Bisa. Itu yang paling tua tuh yang 20-an itu musisi atau penyanyi atau apa tuh? Iya, penyanyi, musisi Hindia Belanda ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Netherlands. Ya, karena kan sebetulnya label rekaman pertama yang ada di tanah Nusantara atau Hindia Belanda itu sebetulnya ada di Jakarta Pusat ya, di Pasar Baru. Itu namanya Teotek Hong nama labelnya sebetulnya. Nah, sebetulnya secara industri dia sudah melakukan jual beli, distribusi itu dari tahun 1908 gitu nggak salah. Tapi dia berdiri sebagai label rekaman yang mempunyai otoritas untuk memilih siapa saja musisi yang mau dia rekam itu baru tahun 20-an. Kayak gitu. Jadi secara independen gitu, orang Indonesia atau pribumi di Indonesia saat itu yang bisa melakukan memilih siapa saja musik yang harus direkam dan tidak itu baru tahun 20-an sebetulnya. Nah, selain pengarsipan sebenarnya ada produksi pengetahuan juga kan, ngerilis. Iya. Manfaatin arsip itu juga. Kan? Karena kita sadar kayaknya nggak bisa nih kita nyimpen terus ya udah jadi simpen gitu. Takutnya kan ngendep ya.
harapannya sebenarnya siapapun boleh ngapa-ngapain data itu ya, tentunya sesuai dengan etika haki yang ada gitu ya, yang berlaku di Indonesia sebetulnya. Tapi mungkin kesadaran dari masyarakat juga belum banyak, jadinya kita yang mengusahakan itu gitu. Kita berusaha proaktif, kita bikin buku, kita bikin riset-riset kecil-kecilan, terus siapa tahu bisa jadiin apa, bisa ya paling minimal jadi konten di sosial media kita, itu paling sederhana. Lalu kayak pernah kita tahun 2021 nge-publish buku ini dari Ngaking of the Plus. Terus ini juga salah satu proyek awalnya Irama Nusantara. Iya. Jadi ini ada logonya, Bang. Itu. Ya. Jadi waktu itu Irama Nusantara diajak sama Berita Angkasa dan Jack Daniels ya, waktu itu yang sponsorin untuk memilih, mengkurasi lagu-lagu Panbers yang keren yang bisa di cover sama KPR waktu itu. Gitu. Ya usahanya sebenarnya intinya pengen mempublikasikan musik Indonesia dari masa lalu ini gitu ke anak muda sekarang. Dan KPR waktu itu nabinya gitu kan, bisa dibilang kayak gitu kan. Lama banget berarti ya. KPR udah nggak produksi gitu kan? Masih gak sih? Masih eksis kok. Masih suka nge-gig segala macam. KPR terakhir ngikutin zaman kuliah. 2011-an. Berarti gue SMA tuh ya dengerin KPR. Ini gue SMA. Ya tadi tuh disebutin juga kan ada web Irama Nusantara tuh ya. Gue pertama kali itu ngakses itu pas SMA. Nah waktu itu gue ada band rock dan lu punya band maksudnya? Dulu. Nah, dulu tuh kiblat gue sama anak-anak 70-an tuh. Dan langsung selain kita nge-imagine musiknya, kita juga nge-imagine wah tongkrongannya gimana sih di tahun 70-an ya? Iya, vibes-nya gimana sih di Indo kan, seasik apa, seliar dan senakal apa. Ya karena kalau misalnya gue kumpul keluarga gitu, adek-adeknya nenek gue tuh selalu nyeritain masa muda mereka dan itu tahun 70-an di Jakarta. Cowboy ya, pasti kayak cowboy tahun 70-an gitu. Entah itu cerita Jagger-jaggernya. Jagger ya. Crossboy. Iya. Crossboy istilahnya. Terus ya gitu sih, Mas, penasaran aja nih gue nih hari ini nih. Gue hari ini datang nih. 70-an tuh gimana sih? Panik ketembak. Ya apa sih nih yang ikonik gitu tahun 70-an yang rame gitu kan. Ya. Nah, kita sebenarnya kan udah nelusurin sebenarnya nih di belakang nih. Jadi kita nelusurin kan sebenarnya metain 70-an tuh apa sih yang jadi apa simbolnya gitu lah, ikonnya. Nah, kita nemuin akhirnya rock versus dangdut. Ada peristiwa itu gitu ya. Lu udah baca belum? Iya, udah baca dikit. Seru banget coy. Tawuran-tawurannya ekstrim coy. Katanya gitu ya. Oh, itu parah banget. Kayak pas sekarang kan kalau misalnya kan sekarang fan war tuh siapa? Misalkan fan war misalnya zamanan pandemi tuh JKT sama Twice. Konten-konten TikTok doang, bahas-bahasan konten. Kalau ini sampai ribut coy. Gede banget. Ya dan kalau sekarang kan di media massa aja gitu ya. Maksudnya di media sosial aja gitu kan. Pada tweet war atau pada komen-komenan, entah itu pakai alter akun kayak gitu-gitu kan, banyak banget yang kayak gitu. Nah kalau dulu beneran fisik karena nggak ada media sosial lah. Jadi apa-apa ya langsung gitu, kayak tawuran, berantem kali, lempar batu katanya kan gitu ya. Sampai ada cerita-cerita kayak gitu. Timbukin. Ya benar sih kayak gitu. Sebenarnya kalau penelusuran lu nih atau sepengetahuan lu, sebenarnya apa sih yang bikin itu bisa sampai se ekstrim itu gitu loh? Yang mananya nih? Si peristiwa itu atau si fanatismenya sih? Iya, si fanatismenya ini. Maksudnya si orang-orang atau berangkat dari dengar musik itu kayak gimana sih sebenarnya? 70-an itu sebenarnya. Sebenarnya sama aja mungkin ya sama sekarang. Fan kan ya, maksudnya berangkatnya dari fans itu kan sebenarnya. Fans itu kan sebenarnya secara harafiah mungkin etimologisnya dari fanatik. Ya fanatik itu kan berarti apa ya, kayak lo adore sesuatu, lo memuji sesuatu tapi secara berlebihan atau bahkan tanpa dengan pemikiran-pemikiran yang kritis gitu mungkin kan, kayak gitu ya kira-kira. Dan ketika itu udah ada keterikatan emosional sama lo gitu, maksudnya ketika lo dengerin musik terus musik itu tuh kayak atau si idola lo ini jadi kayak bagian dari hidup lo gitu, mewakili ekspresinya apa segala macem, ya otomatis bisa nyampe ke titik itu gitu. Jadi makanya ya
bisa seberlebihan itu sebetulnya. Iya. Dan itu berlaku sampai sekarang sebetulnya. Makanya yang lo tadi cerita ada kayak JKT48 sama siapa? Iya, fansnya JKT sama fansnya Twice. Iya, fansnya Twice ya, kayak gitu ya, sama aja sebenarnya. Karena itu berlebihannya itu kan bisa mulai dari ya tadi membela gitu ketika ada sesuatu yang kayak dihujat ya, atau dari pihak mana yang ngehujat terus dia pengen ngebela, atau beli merchandise-nya secara berlebihan. Ya itu juga udah di tahapan yang seperti itu mungkin ya. Tapi kira-kira ya. Menurut lo figurnya berpengaruh? Kalau gue ngeliat ini kan skalanya agak gede ya sebenarnya, sampai pas Rhoma Irama main ke Bandung aja tuh udah tetap kena gitu, tetap ada pertikaian gitu. Emang sebesar apa sih sebenarnya Rhoma Irama dan si buat Bless Ahmad Albar itu pas tahun 70-an? Oke. Sebenarnya itu tuh jadi kayak semacam perwakilan terhadap kelas sosial ya. Jadi musik dangdut itu kan sebenarnya berangkat dari orkes Melayu, orkes gambus, percampuran itu sebetulnya, yang mana mewakili musik-musik rakyat sebetulnya saat itu ya, terutama mungkin masyarakat di Sumatera sampai Jawa masih sangat terbiasa gitu ya dengan musik Melayu gitu. Ya itu masyarakat kelas bawah tuh biasanya dengerinnya itu gitu. Sampai akhirnya ketika tahun 70-an ada Rhoma Irama, maksudnya Rhoma Irama bertransformasi dari yang formatnya sebelumnya. Dia jadi Rhoma Irama itu sebetulnya udah jadi penyanyi di tahun 60-an akhir. Ya, dan dia masuk di orkes Melayu gitu. Kayak Chandra Lela gitu kalau nggak salah, dia jadi penyanyi utamanya gitu. Tapi artis utamanya yang dibesarkan tuh orkes-orkesnya saat itu. Masih seperti itulah. Kayak Elvi Sukaesih juga sama seperti itu. Sampai akhirnya dia berusaha bikin orkes sendiri, yaitu OM Soneta. Nah, di situ dia membranding dangdut sebesar itu dan jadi masyarakat semasif itu lah. Sekonkret itu gitu, dangdut gitu. Karena sebelumnya istilahnya nggak dangdut, orkes Melayu gitu. Dangdut itu baru kemudian kayak di tahun 70-an awal mungkin. Gue gak lupa di edisi keberapa, tapi kalau nggak salah di majalah Aktuil ada satu jurnalisnya namanya Billy Silabumi gitu kalau nggak salah. Dia menyebutkan istilah itu gitu, dan itu akhirnya jadi dipakai lagi di beberapa media masa lain. Tempo juga mengikuti gitu, pakai istilah dangdut. Sampai kalau nggak salah awalnya tuh dangdut itu untuk semacam cibiran sebetulnya, karena suara kendang ya sebenarnya kan suara kendang jadi dari dangdut gitu kan. Awalnya cibiran, tapi akhirnya malah di embrace gitu sama Rhoma Irama bahwa ini gue dangdut kayak gitu, kayak semacam gitulah. Jenius Bang Haji nih. Ya, dan itu jadi semakin memasyarakat karena kebetulan masyarakat saat itu juga lagi digandrungi musik rock kan sebetulnya. Karena akhir 60-an kita mulai bisa membuka diri terhadap informasi dari barat, dan saat itu rock lagi besar-besarnya. Deras banget datang ke Indonesia, terus diamini lah sama semua anak muda. Nah, yang anak muda yang istilahnya mungkin agak punya uang atau kelas menengah ke atas, dia lebih memilih mendengarkan musik-musik yang langsung dari barat gitu. Dan mungkin di Indonesia karena sulit untuk bisa mengakses atau nonton band-band yang ada di luar, Led Zeppelin, Deep Purple segala macam, jadinya ngikutin imitasinya. Imitasinya ini band-band Indonesia. Ya, jadi kayak AK gitu. Ketika misalnya Apotekali Asin manggung itu ya terus ada God Bless. Ya itu tuh jadi kayak semacam cerminan selera musik yang disukain sama mereka. Ini loh gue gitu. Kayak gitu. Gue tuh yang kayak gini gitu. Bukan yang kayak Melayu gitu atau yang pop itu gitu, semacam gitu. Dan itu akhirnya jadi mewakili dia gitu secara ya anak muda kan pasti ya, apalagi yang masih mencari identitas gitu kan sebetulnya. Jadi perlu kayak pengakuan bahwa gue nih orang yang seperti ini gitu. Semacam itu kan sebetulnya simbol gitu. Dan ya sama juga sementara si musik dangdut tadi juga memang sebetulnya disertai si musik rock itu sendiri. Jadi ada elemen rock yang disertai oleh Bang Haji Rhoma Irama ke dalam musik dangdutnya. Tapi akhirnya jadi semacam, kenapa jadi perseteruan? Karena mulai mulai menjadi ancaman mungkin ya
buat band-band. Bisa juga tuh. Iya, Ya bisa semacam jadi. seperti Seperti itu itu, gitu, semacam seperti itu. Jadi kayak sebanding mereka tuh. Jadi equal. jadi seolah-olah ada equality-nya gitu di antara mereka kelas-kelas ini gitu. Tapi si anak yang menengah ke atas ini, yang gedongan ini nggak mau disamain. Ya ada kayak gitunya. Oh, Nah, paham. kebayang kan ya? Bayang. Nah, tapi sebetulnya perseteruan itu dimulai dari bercandaannya Remy Silado. Jadi gue pernah nggak sengaja wawancara dia, sengaja sih wawancaranya, cuman nggak sengaja jadi ngebahas itu, ngobrol sama dia. Terus dia pernah cerita bahwa sebetulnya kejadian itu tuh gara-gara dia sebenarnya. Kenapa? Jadi sebetulnya itu tuh Benny Subarja kan, bukan Iya, benar. bukan Ahmad Albar dan Rhoma Irama yang berseteru, tapi yang awalnya tuh Benny Subarja, gitaris dan vokalisnya Shark Move dan Giant Step, saat itu sudah Giant Step tahun 75. Jadi kayak lagi dicengin gitu sama Remy Silado. Jadi kayak di gosipin lah gitu kayaknya di satu media. Gue nggak tahu di media apa ini, sebenarnya belum ketemu sebenarnya gue media apa dia digosipin jeleknya. Benny Subarja ngirim surat langsung ke Remy Silado. Ya. Nah dia bilang, lo kok sekarang jadi kayak, katakanlah kayak, gue nggak tahu ya kalimat persisnya, tapi semacam kayak, lo kok sekarang jadi kayak kampungan gini setelah main sama temen-temen musisi dangdut yang tai anjing itu. Oh, Itu sebenarnya jadi keselnya tuh ke Remy Silado sebetulnya. Oh, Sama Remy Silado diangkat itu ke media massa. Nah itu juga gue nggak tahu ada di media massa mana nih, belum ketemu sih sebetulnya. Kalau di Aktuil belum ada. oh, Aja Gitu. nggak bisa lado. Iya, jadi sebenarnya bener. semacam Almarhum. dan majalah-majalah saat itu, terutama mungkin Aktuil di tahun 70-an itu kayak memang hyperbolic ya. Iya. Jadi memang biar seru gitu. Bombastis Ini tuh gitu. Biar entertainmentnya tuh hidup gitu ya, hiburannya tuh hidup gitu. Nggak cuman masalah di panggung aja, tapi segala hal yang ada sehari-hari pun bisa dibahas jadinya gitu. Nah itu digituin, terkonfrontasi si Bang Haji. Kesel, bilang rock itu trompet setan, katanya gitu. Nantang itu mereka jadi saling tantang-tantangan sampai akhirnya sebenarnya Benny Subarja nggak penting kayaknya mungkin gitu ya. Jadi kayak minta maaf, ada minta maafnya gitu, kayak di wawancara di Aktuil gitu kayak saya meminta maaf secara pribadi gitu, kayak gitu lah, lucu sih itu. Tapi fansnya keburu panas, udah panas, jadi nggak bisa dibendung. Gitu sih sebenarnya. Jadi di atasnya mah udah nggak kenapa-napa, malah gitu kalau nggak salah. Yang gue temuin tuh kalau nggak salah di Oktober 75 kalau nggak salah. Oktober 75 itu ada pengakuan Benny Subarja mengenai ini, klarifikasi kejadian ini gitu. Nah terus baru ada mulai usaha untuk apa mendamaikannya itu baru tahun 76 pertengahan tahun bulan Juni, 20 Juni 76 itu diadakan diskusi di Bandung di Gedung Merdeka. Ada diskusi antara seniman-seniman Bandung dan pelaku-pelaku musik mungkin di Bandung ngebahas hard rock versus dangdut gitu. Ada itu dibiayain, disponsorinnya sama OS dan Aktuil. Terus yang ngebiayain kalau nggak salah PT Yukawi, jadi label rekaman tuh. Jadi bisa jadi itu juga gimmick. Iya, jadi kayak buat dagang rilisan-rilisannya kan sebenarnya. Lucu sih itu. Tapi isinya serius. Ada Remy Silado di situ, ada Dr. Randes Sujoko itu kayak profesor seni rupa di ITB. Iya. Ngebahas gitu secara sebenarnya dangdut ini apa gitu kayak. Terus ya apakah ada gunanya ini tuh diberantemin kayak gitu itu lucu sih. Malah jadi marketing sendiri. Iya. Iya. Kayak gitu. Itu sampai ya after ketua PP cuy. Oh iya, iya itu. Itu kalau nggak salah nggak lama setelah itu, jadi 20 Juni 76. Kalau nggak salah 2 atau 3 Juli 76 itu si Bang Haji yang main di Taman Ria Bandung. Taman Ria Bandung tuh Tegalega, lapangan Tegalega. Katanya yang dilemparin batu segala macem gitu. Nah kayaknya itu sih. Dan kalau di Aktuil tuh ditulisnya Aktuil mentasbihkan Raden Haji Rhoma Irama gitu, ada kayak gitunya. Wah anjing kocak itu lebay, saya emang lebay gitu. Mas namanya Remy Silado bisa jadi. Iya, tapi Remy Silado kalau di Aktuil saat itu udah keluar. Jadi 70 udah keluar ya? Enggak, 76 itu kalau nggak salah udah nggak ada. Jadi malah dia udah pindah ke majalah Top. Mungkin ada di majalah Top. Nah itu yang kita belum cari sih. Belum nemu ya? Ya.
Tapi seru sih buat menelusuri gosip-gosip palsu ini. Iya, ini buat apa? Gitu sebenarnya. Yang lagi nonton Aktuel itu nama majalah musik zaman dulu ya. Ya, tahun 67 pertamanya. Sampai 78 yang di Bandung, baru nanti akhirnya pindah, dibeli sama sebuah perusahaan di Jakarta, pindah dia kantornya ke Jakarta. Sampai tahun 80-an lah dia masih ngerilis dan nge-publish majalahnya, tapi isinya udah nggak musik. Jadi umum gitu, jadi ya kalau dulu 80% isinya musik, sisanya kayak film dan gaya hidup lah gitu, fashion segala macam. Kalau zaman gue mungkin kayak, kalau zaman kita mungkin kayak high cuma ya kayak high gitu. Kalau mungkin tahun 2000-an tuh Rolling Stones gitu ya. Rolling Stones sih. Rolling Stones Indonesia. Seru sih itu. Selain dangdut, tapi dangdut ini kan sebenarnya kan satu kasus saja ya. Nah, tapi kalau misalnya lu ngelihat 70-an itu, ada momen-momen ikonik apa lagi sebenarnya? Oh banyak ya. Ya itu salah satunya yang kebesaran dangdut besar. Makanya sampai akhirnya, kalau mau dibaca fenomena-fenomena yang jadi besar, itu bisa dilihat dari tren rilisan dari label-label besar. Jadi kayak misalkan karena dangdut membesar, label seperti Remako gitu, akhirnya mengharuskan musisi-musisi rosternya untuk merilis album yang Dangdut, temanya dangdut gitu, ada dangdutnya kayak gitu. Jadi dangdut pasti itu fenomena. Terus kayak ada juga sampai Fahri Albar juga sebenarnya bikin dangdut kan semua. Ahmad Albar. Ahmad Albar. Ya, Ahmad Albar di tahun 78 79 kayaknya Zakia itu kan. Iya, Zakia. Tapi secara solo dia. Oh iya, solo tapi ya. Terus kayak Ucok Aka, dia juga ada yang versi dangdutnya gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Dangdut rock dia bikin, disebutnya dangdut rock. Tapi kalau nggak salah ada, gue lupa judul lagunya apa, tapi kayak ngambil riffnya Led Zeppelin Immigrant Song gitu, tapi dimasukin gitu, jadi itu dangdut. Instrumen dangdut. Iya, kayak gitu. Banyak sih. Ada. Ikonnya apa lagi berarti? Terus kita bisa lihat juga misalnya kayak tren album hard rock gitu. Itu sebetulnya karena kedatangan di Purple ke Indonesia 75 ya 75 akhir Desember kalau nggak salah GBK, di GBK di Istora ya saat itu. Nah, itu datang terus jadi semua artis harus bikin hard rock. Ya kayak Bimbo pun bikin hard rock gitu kayak gitu-gitu. Iya, ada kayak gitu. Terus kayak hard rock religi. Iya, dulu tuh Bimbo belum religi tuh baru belakangan. Oh, Bimbo tuh pernah nggak? Iya, justru malah Bimbo tuh awalnya nggak ada religi folk. Jadi dia tuh folk musician. Album pertamanya yang trio Bimbo tahun 1971, isinya Light My Fire-nya The Doors. Wow, keren kan? Iya. Ada hipis-hipisnya juga. Oh iya, jelas. Mereka kan ngalamin masa itu ya pasti. Jadi ya pasti terpengaruh lah. Itu nggak mungkin enggak sih. Baru kalau lupa gue Lebaran tahun berapa gitu, bulan puasa tahun berapa, dia bikin tuh Bimbo bikin yang album kasidah ya. Oh, kasidah. Nah itu yang akhirnya bikin tren juga. Banyak kan yang bikin kasidah, Aka ada kasidahnya. Iya benar. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya jadi apa ya? Saling ini ya. Saling silang sebenarnya, mereka udah nggak ada jenis musik yang pakem gitu untuk satu musisi gitu. Karena semua pesanan label kan saat itu. Tapi pesanan label itu datang dari mana? Datang dari fenomena tren. Nah gitu. Model industrinya mungkin kayak gitu sebenarnya. Terus kayak opera rocknya Ken Arok, itu Harry Rusli gitu. Nanti ada lagi opera rock apa gitu. Ada lagi yang bikin-bikin. Terus nanti ada tahun 70-an akhir mulai rame. Kalau tadi dangdut yang beneran dangdut, ada yang kayak OM, orkes moral tapi bukan orkes Melayu. Orkes kayak OM PSP. Ya, PMR baru belakangan. Nah, dulu tuh PSP, Pancaran Sinar Petromak, itu tahun 70-an akhir. Iya, anak-anak UI tuh. Ya, dan itu tuh ada di semua universitas sebetulnya. Kayak di Jogja UGM kalau nggak salah ada Jet Set namanya, OM Jet Set. Gue lupa singkatannya apa Jet Set tuh, tapi sama gitu kayak bercanda-bercanda juga gitu. Basisnya kampus juga? Kampus, kayak gitu. Terus, dan justru kalau yang kayak gitu kampus biasanya, karena sebenarnya intelektual berusaha untuk menyindir gitu ya. Fenomena sosial sebetulnya tahun 70-an akhir. Ya, dan mereka ngerasa dangdut nih format yang tepat gitu. Kayak gitu. Dan itu sampai sekarang sebenarnya trennya terjaga ya di kampus-kampus. Kalau lo nggak sebenarnya
Bahkan waktu zaman gua kuliah, terus ada. Selalu ada tuh band-band yang kayak gitu, bikin orkes-orkesan. Iya. Lucu-lucu lagi. Jadi tradisi sebenarnya. Iya. Dan kalau lu nggak sebenarnya OMPSP gitu, isinya jago-jago. Bener. Sebagian dari OMPSP itu Chasseiro. Oh, Iya. Gue baru tahu deh. Iya, kayak gitu. Jadi yang serius gitu. iya, yang serius gitu ya. Tapi sebenarnya Banyolnya di PSP ya, gitu ya. sebagian tapi nggak semuanya. Chandra Darsmanya juga nggak? Nah, Kebayang kalau Chandra Darusman kan. apa ya, main lagu dangdut ya. iya. Banyak sih sebenarnya folk juga itu jadi tren. Parade folk song gitu kayak ada tuh tahun 70-an pertengahan mulai rame banyak yang berfolkria lah gitu ya. Muncul yang kayak format apa ya? Paduan suara atau yang kayak balada-balada gitu. Yang kayak Leo Christie. Lalu kayak Gombloh. Ada dulu Gombloh punya band namanya Lemon Trees. Ya, kayak gitu juga gitu. Terus Hari Rusli punya teman-teman namanya Karisma Vokal Group gitu, formatnya vokal grup rame gitu. Jadi kayak emang tren-tren itu sebenarnya bisa dibaca di majalah Aktuil sebenarnya. Lu kalau baca, wah ini lagi rame ini lagi rame ini gitu. Jazz juga sempat rame. Ya gitu kayak jazz. Jadi Jack Lesmana tuh kayak turun gunung buat memasyarakatkan jazz. Iya, jadi kayak mulai ngeproduserin penyanyi vokal cewek kayak Rinja Main, kayak Margie Sayers kayak gitu. Itu tuh mulai dia produserin dan jadi lebih pop kan. Tapi di live-nya misalkan mereka live di mana itu serius banget, bagus-bagus. Maksudnya beneran jazz yang jelimet gitu, yang gitu sih. Tapi ada nanti Rinja Main ini main gitu kayak apa nyanyi kayak gitu. 70-an tuh itu semua terjadi dalam satu dekade kan? Iya pasti. Ya. Sebenarnya itu selalu ada sih, di setiap masanya gue pikir selalu ada kayak gitu. Di tahun 80-an seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu ada. Di tahun 60-an ada juga fenomena-fenomena seperti itu. Tonggak-tonggaknya. Cuma mungkin dirasa seperti, apa ya, semua dicoba itu karena sebelumnya, di dekade sebelumnya, informasi dari Barat dilarang. Anak muda tidak banyak nggak bolehnya gitu kan, Kus Plus di penjara kayak gitu-gitu kan. Oh iya. Dibimbing kalau di bahasa di sini kan. Ya, dibimbing negara. Dibimbing negara, pop yang dibimbing negara. Ya itu tahun 60-an lah ya, ketika masa demokrasi terpimpin. Nah tuh balik ke apa perseteruan dangdut versus rock tuh. Kan kalau nggak salah God Bless tuh pernah konser bareng Soneta ya. Nah ya itu 79 tuh ceritanya 76. 76 ya? 76, itu yang 77 ya? Pendamaian itu kan? Iya, lupa gue apa 76 apa 77, tapi perdamaian itu ya. Ya sebenarnya itu tuh udah terjadi, tapi mungkin secara simbolik perlu dipertegas gitu ya, untuk dibikin eventnya gitu, kayaknya gitulah. Dan saat itu ikon rock yang besar ya Ahmad Albar, jadi kayak mungkin itu juga usaha dari musisi-musisi atau pegiat-pegiat yang di atas yang sebenarnya udah damai-damai aja. Biar fansnya itu udah nggak berlaku fanatik lagi, udah nggak berlaku berantem lagi, karena udah mulai makin nggak sehat gitu mungkin dirasa seperti itu kali ya. Jadi kayak harus ada nih dibikin satu acara gitu ya, itu perdamaian akhir tahun apa ya? Lu pernah baca juga ya? Ada artikelnya di Aktuil gitu. Akhir tahun jadi kalau masalah 31 Desember. Cuman lupa apakah 7 apa 76 gitu. Lupa. Berarti itu tadi yang disebut ya, si yang membuat ini jadi seru banget beragam itu karena itu katakanlah itu masa di mana influence barat tuh udah mulai terbuka. Banjir. Iya, dari mulai 60-an akhir kan ya? Iya, setelah PMA mungkin kali ya, ada hubungannya nggak? PMA tuh apa? Penanaman modal asing. Oh iya. Ya itu pasti lah. Itu ngaruh banget semua ya. Jadi ketika lengser bahkan mungkin Bung Karno gitu, lengser pelan-pelan informasi dari barat dibuka dan anak muda kan dipersilahkan untuk bermain-main di area itu gitu, dan kalau bisa nggak usah ikut-ikutan politik. Beda kayak di zaman demokrasi terpimpin itu kan anak muda wajib bikin KAPI gitu kan, semua beraktivitas demo ke Soekarno saat itu gitu, pemerintahan Soekarno saat itu gitu. Sementara melihat seperti itu mungkin rezim Orde Baru, wah ini bahaya juga nih ya anak-anak muda gitu. Udahlah suruh main-main aja di dunia yang
kayaknya hiburan Mulai ini makan, mah mulai gitu makan. ya. Kayaknya gitu. Dikasih nih musik barat gitu, rock nih gitu kayak gitu kali ya. Iya, kayak makan kayak gitu kali. Nah, tapi saat itu awalnya mungkin agak-agak apa ya, culture shock juga mungkin anak muda saat itu ya. Nerima tiba-tiba tahun 60-an akhir di baratnya lagi pecah Vietnam, hippie Vietnam. ya maksudnya Nah. pemikiran-pemikiran seperti itu gitu, counterculture ya awalnya mungkin yang dilihat yang terlihat aja gitu kan bagaimana tersebarnya obat-obatan terlarang, ganja segala macam gitu ya. Lalu liberalisasi seks gitu ya kan, hal-hal seperti itu gitu. Itu hal yang mungkin pertama kali mudah diterima dan sempat mungkin ada apa ya? Ada kagetnya kan pasti. Si anak muda Indonesia pasti kan kayak anjing boleh nih kayak gini nih, boleh telanjang-telanjang kayak gitu kali ya. Dia semacam itu kan pasti kayak wah gila anak muda lah dan di masa-masanya gitu kan. Wah, yang diterima itunya doang awalnya. Tapi kemudian di balik itu kan banyak pemikiran-pemikiran sebetulnya. Iya, benar. Di balik mereka boleh meliberalisasi seks lalu abuse. ya si narkotika bisa jauh lebih meluas gitu ya. Lalu ada ya maksudnya perlawanan juga dari feminisme kan itu juga semua kan sebetulnya di masa itu di tahun 60-an itu pergerakannya sama ya ya maksudnya dibalik dari fasadnya itu gitu, fasad yang begitu menantangnya gitu kan. Di baliknya ada pemikiran-pemikiran yang kritis sebetulnya. Nah, itu sebetulnya. Baru di kemudian hari di era 70-an itu dielaborasi sama masyarakat di Indonesia mungkin anak muda yang bisa menangkap itu lah tentunya ya. Ya kelas menengah baru kan. Ada munculnya kelas menengah baru. Ya akhirnya bisa mengelaborasi itu, diendapkan, mungkin juga coba akhirnya diaktualisasikan. Gitu kan. Dia anak-anak muda 70-an ini kayak dia first adapter gitu lah ya dari influencer barat sebenarnya yang mungkin generasi pertama yang melokalisir 60-an akhir lah ya, nggak bisa 70-an mungkin. Tapi mereka akhirnya generasi itulah sebenarnya. Betul. Kalau lu mau bisa nyebut siapa? Ada ini sebenarnya yang pernah gue baca tuh ada kaitannya sama 65. Jadi kan pas 65 Heidegger segala macem kan dari pembantaian dan segala macem. Nah, anak-anak muda 70-an kan pas tahun 65 tuh ya palingan mereka masih ya either SD kelas 6 atau remaja kan. Mereka kan stres setiap hari tuh ya beritanya ada tetangganya hilang lah, temennya hilang segala macem. Nah, pas mereka masuk ke tahun 70-an, mungkin di usia 19 atau umur 20, terpapar budaya barat tipis yang kesannya nih wah liberating banget nih, membebaskan banget. Akhirnya mereka itu mengadopsi budaya hippies dan mengaktualisasikannya ke dalam bentuk musik, fashion dan lain sebagainya. Itu ada. Nah, makanya di salah satu albumnya Shark Move tuh kan makanya ada lagu Evil War. Nah, itu katanya ya yang pernah gue baca itu sebenarnya nyeritain pembantaian 65. Katanya gitu. Gue nggak tahu malah. Ini artikel blogspot komunitas gitu. Berarti modal pengalamannya tuh sebenarnya ada berarti buat orang si generasi 60-an akhir dan 70-annya. Maksudnya mereka tuh nggak menerima hippies itu sebagai apa ini kayak baju gue pakai gitu, baju hippies gue pakai gitu. Mereka tuh punya modal pengalamannya itu juga. Mungkin kalau di luar modal pengalamannya perang Vietnam gitu atau misalkan kayak kekacauan perang lah misalnya. Nah, di Indonesia modal pengalamannya sih ini berarti ya. 65 dan gonjang-ganjing panasnya gitu. Politik di era 60-an gitu ya. 60-an. Mungkin ya semacam gitu ya. Walaupun tidak directly ya. Ya nggak betul-betul secara langsung tapi ya cukup mewakili tapi ya. Maksudnya pemberontakan itu kan juga sebenarnya kalau kita ngeh di seluruh dunia pemberontakan intelektual di tahun 60-an itu kan banyak ya. Maksudnya tahun 68 di Prancis. Ya kan? Terus lalu ya kayak gitu-gitu kan di Amerika Selatan juga ada gitu. Itu mungkin juga semacam semangat zaman sih ya. Yang entah itu bisa dibilang apakah memang berawal dari pemikiran hippie ya saat itu gitu ya.
yang gue rasa bukan sih justru. Iya, iya. Yang memang secara global aja pemikirannya, semangatnya sudah harus gitu. mengarah ke situ gitu. Hippie ini kayak satu sebetulnya. bentuk ekspresi aja misalnya Iya, ya. yang akhirnya muncul gitu. Tapi cukup ter-highlight besar gitu karena terdistribusi melalui budaya populer gitu mungkin ya. Kalau gue iya. sih menangkapnya seperti itu. Ya, Ya. bisa jadi. Ya, itu yang akhirnya menyebarkan si pemikiran-pemikiran itu sebetulnya. Pemikiran-pemikiran itu kan pemikiran yang sudah muncul, maksudnya dari tahun 50-an, 60-an gitu. Ya kayak hippie gitu kan diawali dari pemikiran beat gitu sebelumnya gitu. Itu kan sudah terjadi jauh sebelumnya gitu kan, dari tahun 50-an. Ya begitu juga mungkin diterima sama masyarakat di Indonesia sebetulnya gitu. Sastrawan di Indonesia juga mungkin mengadopsi itu juga gitu semangatnya. Sampai akhirnya tumbuh sedemikian rupa sampai akhirnya bisa merebak melalui budaya populer, ya si musik, film, segala hal ini gitu ya, sastra ini ya lewat hippie gitu ya, komoditas itu tadi sih sebetulnya, komoditas populer sih sebetulnya. Iya. Tapi berarti kalau sah nggak kalau misalkan kita mengatakan Aktuil ini sebagai salah satu agen yang paling berperan dalam apa? Liberalisasi Di tahun 70-an. Eksplorasi ya 70-an. Iya, bisa jadi lumayan ya jadi aktor yang besar gitu. Tapi satu-satunya enggak. Ya, satu-satunya enggak pasti. Gue yakin gitu. Karena banyak lah aktornya, nggak cuman dari majalah, tapi majalah itu mungkin secara akses terjangkau harganya. Aktuil berapa sih harganya? Ya, gue nggak tahu sih harga persisnya, lupa, harus dicek. Cuman ya namanya majalah itu jauh terjangkau gitu. Ya. Dan itu kayak lu bisa beli kapan aja gitu, nggak mau hari ini beli minggu depan enggak, itu bisa juga kan kayak gitu. Nah, terus tapi di situ Aktuil ini juga cukup menjadi kayak pegangan ya, kitab suci anak muda gaul tahun 70-an katanya kan gitu ya. Jadi kayak kalau lu nggak baca Aktuil lu nggak gaul kayak gitu. Trendsetternya dari situ gitu. Jadi ya otomatis sih pasti paradigma itu bikin anak muda semudah itu untuk menyerap informasi dari Aktuil. Jadi aktor besar sih pasti. Cuman nggak satu-satunya. Oke. Kalau figur-figur mungkin kayak kalau di Jakarta yang figur-figur yang 70-an yang ikonik gitu ya. Jadi kayak Kurt Cobain-nya 70-an gitu. Musik. Ya, Atau di musik ya God Bless ya. Itu kayaknya ya. Ahmad Albar pulang tuh langsung kayak, lu bayangin tuh tahun 73 dia bikin God Bless, udah langsung bikin film Ambisi. Di film Ambisi di tahun yang sama, di tahun 73 itu dia udah tayang dan main sebagai God Bless. Iya gitu. Iya, udah kayak gitu. Di tahun yang sama dia berdiri gitu. Itu secepat itu sih. Lalu main di konser yang besar, festival. Jadi ada satu festival besar namanya Suasana Meriah 28 tahun kemerdekaan Indonesia, jadi Summer 28 disingkatnya. Summer 28. Itu di Pasar Minggu diadakannya, dan God Bless jadi salah satu highlightnya. Kayak gitu, jadi kayak otomatis cepet banget gitu jadi ikon besar lah. Ya karena mungkin udah punya modal sebagai bintang cilik dulunya ya, Ahmad Albar, dan besar di Belanda sebagai band Cloverleaf itu betul. Jadi pulang dia sama gitarisnya lagi kan si Ludwig Clemens itu. Dia gitaris pertamanya God Bless itu Ludwig Clemens. Bukan Antono ya? Bukan. Ya. Yang itu baru belakangan deh. Kayak gitulah. Terus siapa lagi ya? Ya geng pegangsaan. Oh iya. Wah itu Gypsy itu dari tahun 60-an udah ada bandnya. Gypsy ya, Krisye, Kinan, Gauri, Oding Nasution. Ya, Odi Agam baru belakangan tahun 80-an. Ya kayak gitu. Lalu ada beberapa nama lagi sih sebetulnya. Kayak yang nantinya akhirnya bikin Guru Gypsy. Itu kan orang-orang juga itu. Itu kan orang-orang ya gedongan. Bukan gedongan anak menteng. Namanya kan gedongannya bukan gedongan Jakarta ya, gedongan Indonesia itu ada di pusat negara itu posisinya. Yang mainnya punya Indonesia. Iya, mainnya bareng sama guru, lu bayangin kayak gitu. Bapak gue yang bikin negara. Iya, gitu. Yang bikin undang-undang nih. Iya, kayak gitu sih. Ya makanya pengaruhnya besar pasti. Ya mereka tuh selebritinya. Belum nanti disco, gitu juga ya. Disco kan 70-an. 70-an akhir tuh. 70-an pertengahan tuh disco udah banyak rame sih sebenarnya. Itu juga
satu scene lagi sebetulnya. Wah, terlalu banyak sih, Ekstrim. ya, terlalu ekstrim sebetulnya. Tapi Dan sebenarnya nggak cuma di Indonesia itu, kalau ngomongin musik itu di dunia, ya di Barat seperti itu. Puluhan itu. 70-an ya bisa dibilang kayak gitu ya, lumayan kayak. Bisa dibilang 70-an itu jadi semacam dapur buat musisi generasi selanjutnya ya. Ya kayak gitu ya. Karena kan kayak musisi 90-an pasti referensinya 70-an kan ya. Ya. Nah, bahkan sampai sampai sekarang. Dan itu sebenarnya kan nggak bisa lepas dari yang tadi udah kita dikit-dikit singgung tuh, culture hippies. Nah, Sebetulnya karena itu sih. Kalau menurut gue ya, eksplorasi si musik bisa seedan itu di tahun 70-an ya karena eksplorasi pemikiran untuk bisa ngapa-ngapain terhadap, bereksperimentasi terhadap format medium musik gitu ya. Bukan hanya musik, bahkan medium kesenian gitu. Itu boleh ditabrakkan sedemikian rupa. Itu kan tertanam ketika adanya kebebasan itu gitu. Ya kebebasan hippie apa segala macam itu. Membongkar struktur. Membongkar struktur pemikiran sebetulnya kan. Dekonstruksi. Ya. Semua kaidah-kaidah diruntuhkan, dibangun lagi. Kayak gitu. Itu sama seperti itu kan sebenarnya. Jadi pemikiran itu yang akhirnya memunculkan, oh iya ya, lucu juga kayaknya kalau musik kalau isinya cuman gesekan apa ya misalnya suara gergaji doang gitu. Ada yang melakukan itu dan itu disahkan bisa diterima oleh masyarakat gitu. Nah, kita pause dulu bentar ya. Oke. Cut. Oke. ini ya tadi tuh kita bahas hippies. Nah itu gue pas SMA tuh pas foto buku tahunan itu temanya tuh 70-an. Dan zaman gue di Bandung ya waktu itu ya, zamanan gue SMA, apapun yang berbau 70-an, entah itu musik, entah itu fashion, entah itu gaya rambut itu booming banget waktu itu. Sekitaran tahun 2015-2017. Nah, iya, gue penasarannya tahun 70-an tuh hippies segede apa sih di Indonesia? Seberpengaruh apa sih di Indonesia? Sampai segokil itu 70-an. Ya itu tadi sih kayaknya karena munculnya agak terlambat mungkin ya di Indonesia, tiba-tiba udah langsung nerima produknya. Ya di tahun 60-an akhir ya baru dimakannya, dielaborasikannya, betul-betul diaktualisasikannya di tahun 70-an, jadinya sebetulnya 70-an awal gitu. Mulai ya secara musikal ngikutin musik-musik psychedelia gitu ya saat itu gitu di tahun di Amerika atau di Inggris gitu ya, seperti itu. Jadi yang secara alam pikiran mungkin lumayan merangsang gitu ya, merangsang alam pikiran untuk berjelajah. Kan kayak gitu kan sebetulnya psychedelia musiknya seperti itu. Iya, dan itu diaktualisasi gitu di tahun 70-an awal. Makanya kalau kalian tahu album kompilasi Those Shocking Shaking Days, nah itu salah satu cerminannya gitu, satu album itu ya isinya memang musisi-musisi Indonesia yang berusaha mengaktualisasikan si ya ideologi itu mungkin ya. Wah, bisa dibilang, gua nggak tahu ya apakah betul-betul secara ideologi mereka betul-betul mengaktualisasikan atau gayanya saja gitu ya. Setidaknya gayanya saja dia bawa dalam bentuk musikal gitu. Ya kira-kira gitu sih. Secara ideologi mungkin yang intelek aja. Ya mahasiswa saat itu yang mencoba lebih kritis lagi mencari tahu apa sih sebetulnya dibalik maksudnya gitu, dibalik fenomena-fenomena ini gitu. Itu karena salurannya juga kan, misalnya di luar kan hippies itu ada saluran. Iya benar. Saluran untuk mengeluarkan amarahnya gitu. Iya ya. benar. Demonstrasinya terorganisir. Tapi sama juga kan ya? Di Indonesia akhirnya muncul demonstrasi di awal tahun 70-an. 71 kita tahu ada ketidakpercayaan mahasiswa pertama kali terhadap rezim Orde Baru gitu kan. Itu tahun 71. Protes terhadap pembangunan Taman Mini. Gua nggak tahu apakah itu memang adalah produk dari ya ideologi itu yang betul-betul ideologi
subculture hippie itu yang memang diterima sama masyarakat atau mahasiswa saat itu sampai akhirnya yang membentuk mereka untuk bisa buat demonstrasi itu atau enggak, tapi setidaknya mungkin mempengaruhi. Terus tahun 74 begitu lagi malari, pecah malari. Sampai akhirnya nanti kemudian di tahun 77, pemilu 77 dilawan lagi, ada 78 NKKBKK. ada NKKBKK gitu. Ya, gue pikir itu satu streamline yang linear gitu ya, satu kayaknya. Tapi pengaruhnya gue pikir tidak betul-betul hanya satu ini gitu, hanya satu subculture ini hippie diterima lalu jadi ada ini, enggak kayak gitu sih. Semua itu pasti saling mempengaruhi sih pasti. Seenggaknya di elemen di kalangan ini kan, di kalangan artisnya, seniman-senimannya dan anak-anak mudanya sebenarnya yang mengadopsi. Awalnya mungkin mengadopsinya itu lebih ke tampilan kayak baju. Ya, gitu. Tampilan tuh salah satu yang paling mudah di adopt gitu kan. Wah, idola gue ini pakai bajunya cut bray, celananya cut bray, gue juga mau cut bray, kayak gitu kan. Sesederhana itu paling gampang. Dia dengerinnya itu gitu. Maksudnya pertama kan dengerinnya musiknya apa, sampai jadinya akhirnya mengidolakan. Lalu idolanya pakai baju apa, ditiru. Perlakuannya apa, ditiru juga. Perkataannya apa, diamini juga. Gitu kan, terus kan. Sebetulnya. Attitude-nya belakangan pasti. Yang paling mudah tuh visual pasti. Ya. Ya, musik, visual, lalu berikutnya baru pemikiran-pemikiran di belakangnya. Ya. Dan itu satu paket komplit gitu kan, kayaknya saat itu gitu ya. Subculture hippie itu jadi satu paket komplit yang di adopt gitu ya sama masyarakat muda di Indonesia. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia sih itu. Tapi kalau di Indonesia menurut tuh penafsir hippie ini juga. Iya, penasaran gue titik awalnya ya itu semua musisi di tahun 60-an akhir dan 70-an awal ya itu pasti menafsirkan itu. Bahkan lo kalau tahu kayak Bob Tutupoli tahun 67 apa 68 udah ngebawain Stone Free-nya Jimi Hendrix. Wih, serius? Iya. Bob Tutupoli yang se-ballad itu ya? Iya. Tahu. Iya. Anjing. Jadi judul albumnya aja itu dedicated to Mr. Martin Luther King. Iya. Itu kan sebetulnya bagian dari pergerakan Amerika yang mungkin kaitannya sama dengan subculture hippie itu. Iya kan? Perlawanan kelas kan sebetulnya. Perlawanan Iya. Menantang school ya. Iya kan, sebetulnya sama. Ya, dan Bob Tutupoli juga mungkin ya bukan dari ras yang sama dengan kulit hitam di Amerika, tapi mungkin setidaknya dia merasakan hal yang sama di Indonesia dengan warna kulit dia yang seperti itu, mungkin gitu ya. Makanya judulnya gitu. Bisa jadi, gue juga nggak tahu sih, ini sebetulnya perlu klarifikasi ke beliau, tapi udah almarhum. Jadi Martin Luther King tuh buat teman-teman penonton, dia salah satu tokoh gerakan civil rights di Amerika. Jadi tahun segitu tuh tahun 60-an akhir di Amerika itu koalisi masyarakat sipilnya itu menuntut hak ini, istilah soalnya kayak gitu, menuntut hak yang sama di depan di masyarakat publik, terutama untuk masyarakat kulit hitam, karena waktu itu masyarakat Afrikan Amerika itu mereka itu misalnya nih kulit putih itu duduk di depan, kulit hitam duduk di paling belakang. Ya, ada diskriminasi lah ya intinya. Ini diskriminasi. Ya sampai sekarang sih kita lihat sih itu nggak berubah mereka. Ya, apalagi dengan kepemimpinan yang baru. Gila. Iya. Langsung ke sana. Iya. Ya itu sih. Lalu banyak lagi sih sebetulnya. Kayak maksudnya Bob Tutupoli aja seperti itu gitu. Kebetulan Bob Tutupoli kan pernah ke Amerika. Di awal karir, di pertengahan karir mungkin itu sebenarnya. Di karir itu dia betul-betul ke Amerika, bahkan satu studio sama Jimi Hendrix katanya. Ya, itu di Los Angeles berarti ya? Iya, dia di Los Angeles. Jadi dia dijanjikan, ini kemana-mana sih obrolannya. Tapi gitulah, dijanjikan sama, sama kalau nggak salah bandnya The Ventures gitu tuh, siapa ya? Gue lupa. Ada salah satu band yang datang ke Indonesia, terus salah satu personilnya bilang, lo kenapa nggak ke Amerika aja? Nanti lo kalau ke Amerika gue bantuin, karena gitu. Pas kesana nggak ada orangnya, maksudnya kayak nggak mau bantuin, jadinya dia sendiri aja gitu hustle
Ya, tapi gagal akhirnya. Tapi sebenarnya hampir berhasil. Sayang sih. Ya lain hal lah. Tapi salah satu agennya juga adalah berarti anak-anak Indonesia yang baru pulang nih, kayak misalnya guru baru pulang, yang pulang dari luar Ya negeri. itu juga ya. Ya intinya sih kelas menengah Iya. baru itu sih sebetulnya pasti ya. Kelas menengah barunya Yang mencoba mengaktualisasikan itu gitu sebetulnya. Iya. Iya betul. Eros Jarot. Oh iya, Eros Jarot kan dia ke Jerman kalau nggak salah, sekolah desain gitu atau sekolah film, gue lupa. Ya pokoknya kayak gitu-gitu. Pulang sama Triawan Munaf malah berangkat. Ya. Tapi itu tahun 70-an udah akhir sih sebetulnya. Kalau yang 60-an awal sebetulnya The Rollies, band-band kayak gitu. Siapa? Gito Rollies. Nah, itu First Adapter. Itu dia kan tahun 60-an akhir, Rollies itu baru muncul, udah keliling ke Singapura, tiba-tiba main ke Bangkok. Pasti banyak nerima hal-hal itu sebetulnya di sana. Ya, pertukaran informasinya ada di situ sih. Lalu sepengetahuan lu, dangdut mengalami, dikatakan sebenarnya si hipis ini kan ya kelas menengah atas kayak rock gitu, ya audiensnya sama lah. Nah kalau si level bawahnya nih, dia pendengar dangdut gitu, sebenarnya kan ada Rhoma Irama juga bikin lagu-lagu yang bernuansa politis juga sebenarnya. Iya. Tapi kayaknya mungkin baru ya udah ada sih, tapi fenomena sosial mungkin ya, kesannya seperti itu, dan buat rakyat jadinya mewakili suara mereka aja gitu. Ya kan, sebetulnya gitu ya. Nggak tertransform jadi movement gitu nggak ya, kalau dangdut itu juga ya? Iya, karena jenis musik dangdut itu juga secara lirikal dan selebrasinya gitu penikmatannya itu kan sebetulnya kayak ada buku tulisannya Irfan Darajat itu irama orang-orang kalah, sebetulnya kan seperti itu. Jadi dangdut itu sebetulnya semacam lo kalah, ya udah jogetin aja. Lu putus cinta, jogetin aja. Lu cerai, jogetin aja. Iya, kayak gitu. Lu nggak punya duit, jogetin. Itu tuh kayak pelariannya, solusinya, gitu. Jadi nggak sampai ke titik melawan. Beda sama rock. Rock karena attitude-nya juga gitu. Rock attitude-nya melawan, ya kan? Sebetulnya dari dulu. Bener. Vulgar, Iya. gitu kan? Keras, gitu kan? Sebetulnya itu kan? Cowok nih gue, gitu kan? Ada itunya kan? Ada maskulinitasnya, gitu kan? Ada perlawanannya, nggak suka sama otoritas, gitu kan? Sebetulnya gitu. Nggak suka sama orang tua, gitu kan? Ya. Nah itu salah satunya juga Oreksas. Oreksas tuh hal yang penting sih sebenarnya. Organisasi seks bebas itu cerpen yang dibuat sama Remi Silado. Itu berpengaruh besar untuk semangat zaman anak muda saat itu. Itu ikonik juga tuh. Ikonik juga itu. Itu sampai menurut Remi sampai dia bingung, ada anak muda dia lagi main ke kota apa gitu. Pas lagi jalan-jalan di kotanya, tiba-tiba kayak ada graffiti Oreksas gitu. Berarti kan orang tuh sampai mengamini Oreksas gitu. Padahal Oreksas itu fiksi, di bayangan dia aja. Kejadiannya nggak nyata. Iya, kayak gitu. Ekstrim. Iya, nggak kebayang ya senakal apa ya dulu ya, anak-anak muda tahun 70-an. Brutal coy. Iya. Obat juga belum terkontrol kan. Iya. Belum Ya? ada. Tapi mulai ada anti ganja, makanya kayak ada lagu anti ganja. Judul lagu ya itu The Brims anti ganja, padahal The Brims ini adalah Brimob. Oh iya, Jadi ini ya militer bermusik udah ya. Ada bentuan akhir juga udah. Iya udah ada. Nah, cuman si The Brims ini band-band Brimob, terus dia bikin lagu judulnya anti ganja, maksudnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebetulnya tidak baik menghisap ganja gitu. Tapi lagunya sangat psychedelia gitu. Sangat mendukung untuk lu ngeganja gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi itu juga lumayan lucu sih ya, maksudnya jadi suatu lagu yang cukup menarik lah gitu untuk bisa dibahas itu. Bang, lo kan tadi cerita Irama Nusantara ini udah mewawancara beberapa musisi ya. Di tahun 70-an. Menurut lo ada nggak sih cerita unik dari musisi di tahun segitu tuh? Oh iya, banyak banget. Cara mereka bikin karyanya atau pas mereka bandelnya tuh gimana sih gitu? Sebandel apa gitu?
Wah, Liar apa sih? gue nggak enak ya mengeluarkannya. Ya banyak lah pasti, tentunya kayak bandul-bandul ya. Narkoba pasti gitu ya. Cuman nggak usah spesifik kali ya orang-orangnya siapa-siapa, tapi intinya ada yang melakukan hal-hal itu gitu kayak. Tadi misalnya dia mesti oreksas gitu. Iya. Kita udah imajinasinya udah gila banget kan kayak gitu. Ya narkotika, penggunaan narkotika, lalu ya apa ya, kayak selebrasi yang sifatnya erotika gitu. Itu juga ada sih. Ya, gue pernah dengar cerita-cerita kayak gitu, tapi secara spesifik mungkin ya sulit lah gitu untuk diceritakan, kayaknya gue nggak tahu ya, ini kayak perlu izin soalnya. Tapi kalau nggak enak. Kalau orang-orang ini, lo melihat kalau musisi-musisi ini yang menurut lo politis banget gitu, yang politis. Ekspresinya juga, maksudnya mengebadanin hipis tuh sampai ke sikap gitu, sampai ke sikap gue kontra otoritas gitu. Ya banyak ya. Kalau sebenarnya dari tahun 60-an akhir lah gitu ya, itu sudah tercermin sebetulnya. Rock itu menjadi sebagai medium untuk mengekspresikan perlawanan. Paling pertama itu yang mungkin bisa dilihat adalah Kus Bersaudara sebetulnya. Kus Bersaudara di tahun 67 dengan album To The So-Called The Guilties itu bisa dibilang sebagai album perlawanan pertama. Album musik perlawanan pertama secara politis. Ini gara-gara mereka di penjara itu. Karena dia di penjara, dia bikin album judulnya To The So-Called The Guilties. Untuk mereka yang dianggap bersalah, gitu kan, seperti itu. Judulnya pun seperti itu gitu. Lalu ada judul lagu Poor Clown. Poor Clown tuh untuk siapa? Untuk Soekarno. Ya sebenarnya gitu. Jadi udah ada usaha-usaha itu. Gue nggak tahu tapi apakah di saat itu dia memang terpengaruh oleh counterculture itu gitu, atau memang ya gue pikir secara alamiah sih si musik rock ini yang akhirnya buat mereka kayak ini nih medium yang tepat buat gue bisa mengekspresikan itu, ya angernya dapat, ya hal-hal seperti itu. Ya karena mereka juga kan sebenarnya mendengarkan The Beatles pasti. The Beatles juga ada gitu usaha-usaha itu, walaupun tidak secara Beatles yang mana tapi ya? Secara radikal gitu ya, betul-betul nge-confront gitu. Ya, Beatles Jagger mungkin Rolling Stones mungkin lebih seperti itu gitu ya. Bisa jadi juga Rolling Stones gitu. Kayak gitu sih. Itu yang 60-an kan, yang 70-an sebenarnya kan yang 70-an banyak. Politis-politisnya itu yang lebih lebih terkonsep gitu kayak gitu. Ya itu mulai dari kayak Remy Selado. Ya, bikin dia Harry Rusli. Terus ya kalau Subarja politis nggak? Ya katanya seperti itu juga. Ada hal-hal yang dia rasakan mungkin secara sosial gitu ya, ditumpahkan. Tapi memang tidak beraksi langsung. Tidak jadi memisahkan gitu ya, maksudnya dalam dirinya dia memisahkan diri sebagai musisi saja, tidak harus ikut turun ke jalan sebagai demonstran gitu, kayak gitulah. Beda lagi nanti mungkin kayak Harry Rusli, dia jadi demonstran juga. Kayak Iwan Fals gitu tahun 70-an akhir dia juga udah kayak gitu kan. Iwan Fals sebetulnya. Iya. Jadi makanya lagu-lagunya gitu. Lalu kayak Gombloh gitu juga kan sebetulnya. Gombloh punya lagu politis. Ya rasanya sosial gitu kan sebetulnya. Kayak gitu-gitu. Lalu siapa lagi yang besar ya tahun 70-an? God Bless pun katanya menyertakan unsur-unsur itu, tapi ya itu tadi dia tidak frontal dan tidak menggunakan dirinya sebagai aktivis. Ya, jadi hanya musik sebagai medium untuk menyampaikan keresahan politiknya, gitu aja. Banyak sebetulnya. Iya, gue tahu. Frank and Jane. Iya, Frank and Jane. Frank Jane juga folk gitu kan? Ya, folk itu kan dia ngebahas tentang fenomena sosial di masyarakat. Dia kayak Dylan sama Joan gitu ya? Iya, siapa? Oh iya, Dylan sama Joan Baez gitu kan. Joan Baez. Iya, kayak gitu sih. Banyak sebetulnya. Harus sih. Iya, tapi itu sikap yang umum lah sebenarnya di musisi itu, semangat kolektifnya itu semangat kolektifnya
seniman di 70-an itu kira-kira merata lah ya, ada unsur hippisnya dan melawan, bukan Ya, melawan juga sih. counterculture lah ya. Counterculture, Ya, counterculture sebetulnya gitu. Ya, untuk melawan otoritas. Otoritas Ya, struktur. sebetulnya gitu. Semua yang established mereka nggak establishment. suka gitu. Iya. Segala hal yang established dia nggak suka. Oke. Ya, anak muda lah pada Iya, umumnya. anak Anak muda pada umumnya. Dan itu tahun 70-an startnya tuh yang kayak tadi lo bilang dari gengnya Pegang Saan sama gengnya Bandung ya. Sebetulnya mungkin di kota-kota lain juga Oh, iya. terjadi ya. Cuman tidak muncul sebagai sebuah Sikap bersama gitu ya. atau bukan sikap bersama, tapi akses untuk membuat produksi musik. Itu kan iya. tidak semudah saat ini kita bisa bikin lagu di kamar. Ya udah lalu upload, nanti tiba-tiba terdistribusi. Dulu nggak harus ada label. Ya, hal kayak gitu Indie belum ada indie. ada lah, usaha independen tuh ada, tapi tidak ya dengan definisi indie yang tahun 90-an gitu, itu berbeda lah. Ya jadi si musisi-musisi yang di luar kota kayak di Jogja itu ada kelompok kampungan. Oh itu juga sama tuh, kelompok kampungan Aku baru tahu nih apa nih? ngelawan, ada ya maksudnya ada ini unsur politiknya. Bahkan dia menyertakan pidato Bung Karno di dalamnya. Judulnya aja Soekarno Bung Karno gitu. Judul lagunya. Kelompok kampungan apa? Kelompok ini? kampungan nama band. Ya, tahun Iya. segitu Itu di reissue tahun 2011 atau 12 gitu sama Now Again, Strawberry Rain ya kalau nggak salah di Amerika apa Kanada gitu, gue lupa. Kayak gitu juga. di tahun segitu lo nyebut apapun yang berkaitan sama Bung Karno tuh udah considered as a rebel. Iya. Ya karena kan waktu Iya. itu Bung Karno dianggapnya ini kan ya kiri segala macem lah ya, Aha. yang heru dan segala macem. Nah gue penasaran tuh sebenarnya kan kalau sekarang tuh kalau kita lihat TikTok ngomongin musik itu nggak jauh dari kata diksi skena. Kan? Nah tahun 70-an ada nggak sih sejenis itu? Iya. Skena itu kan sebenarnya definisi dari scene kan sebenarnya. Apa kayak satu komunitas atau apa ya? Gue nggak tahu sih bahasa, karena mungkin tidak ada padanan kata yang tepat untuk skena. Jadinya untuk scene, makanya jadi ada skena muncul itu kan sebetulnya. Sebetulnya kalau lu cek di KBBI nggak ada istilah skena. Skena itu bahasa Ya mungkin yang mendekati kancah atau belantika Kancah. gitu, kayak gitu kali ya. Komunitas. Kayak, sebenarnya komunitas gitu ya, kayak tongkrongan yang akhirnya nanti lu ngebentuk jadi satu scene musik di Bandung gitu. Ya kan kayak gitu. Ya satu scene musik di Bandung gitu, satu music scene di Jakarta gitu. Ya sama kira-kira seperti itu, dan itu jelas ada lah. Ya maksudnya itu selalu ada di setiap zaman. Nggak cuma di 70-an, di 60-an ada, 70-an ada. Kalau di 70-an guys, skenanya Semakin psikedelik tuh. semakin terbiasa nongkrong. Iya, Gitu kayak iya. boleh, karena kan boleh ngapa-ngapain di umum, Iya. nongkrong ngomongin musik. Dulunya kan nggak boleh ngomongin musik barat, tadinya nggak boleh waktu pas demokrasi terpimpin. Jadinya sementara pas Orde Baru jadi boleh. Ya udah jadi bebas gitu. Jadi bebas. Tongkrongan sehari-hari kalau dibaca Oreksase kan di Dago. Kayak di Dago tuh ya udah. Tongkrongan anak muda tuh kan terjadi gitu. Ini tuh yang ini bukan sih yang ada pesta seks di pinggir jalan? Iya, kayak gitu. Oh itu Reksas. Iya. Oh, gue selama ini mengira itu kejadian nyata. coy. Enggak, nah itu. Itu makanya. Sebrutal itu gue kira. Iya. Ya itu yang terjadi juga saat itu ketika muncul cerita pendek itu ya, cerita bersambung itu di Aktuil. Si pembaca Aktuil itu menganggap itu terjadi di Bandung. Gitu. Gila sih makanya. Kocak gitu. Dan kalau Bandung anjing mungkin aja sih kalau di Iya, Bandung kali. ya. makanya dulu mungkin Bandung agak semacam cukup jadi kiblat. Iya, kiblat. Ya pas tahun 70-an. Fashion juga gitu. Karena stylish banget lah anak-anak Bandung tuh gitu. Saat itu gitu ya. Baju-baju katanya kalau mau beli tuh Bandung, banyak ke iya. Bandung katanya gitu. Ya gue juga ngalamin sih. Cuman ada lah nama-nama tokoh yang kadang suka disebut tuh kalau ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi senior. Kayak gitu. Itu berarti kayak nabi-nabinya tuh ada di Bandung, nabi-nabi. Iya, hipis kayak Indonesia Gito Rolis gitu. tuh. Pernah naik motor telanjang, sepanjang jalan Dago telanjang aja gitu kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu. Kan gue jadi keluar nih cerita-cerita kayak gini. Iya, kayak gitu-gitulah. Dan itu tuh terkenal, jadi kayak urban legend Urban aja. legend. Urban legend aja, orang Bandung juga tahu sih. Tahu, iya. Ya. Tapi kalau hal sih. berarti kan sebenarnya udah peak-nya itu kan katakanlah peak-nya di 7 Pick apa nih? peak dari counterculture ini sebenarnya. Kalau lo melihat peak-nya, kalau melihat Secara musikal atau apa ya?
Gue lagi mencoba mencari. Jadi katakanlah nih di akhir 70-an ini, gue menganggap NKKBKK ini sebagai declining dari counterculture. Nah, saat dia ada declining, seharusnya dia harus ada peak-nya gitu. Ya itu loh. peak-nya sebetulnya KKBKK ya. Maksudnya kejadian di mana intelektual anak muda di tahun 77, 78 menolak melanjutkan estafetnya Presiden Soeharto untuk menjadi presiden kembali sebetulnya. Itu sebetulnya peak-nya sebetulnya. Akhirnya diredam, anak muda tidak boleh berkumpul lagi di kampus. Iya. Nggak ada lagi tongkrongan-tongkrongan tadi yang tadi ceritain agak susah gitu. Tadinya sebebas itu, tiba-tiba nggak bisa. Bahkan kuliah pun nggak berjalan selama setahun kan. Saat itu tuh kayak gitu. Itu gila sih menurut gue. Dan penggeraknya sebetulnya rodanya ada di mahasiswa saat itu. Iya. Di tahun 70-an itu. Ya, mahasiswa yang dengerin lagu-lagu itu. Iya. Yang bisa mengcapture si semangat pemikiran itu tadi, counterculture itu, terus lalu diaktualisasikan menjadi sebuah perlawanan-perlawanan lewat demonstrasi-demonstrasi sampai akhirnya di tahun 77 pemilu 77 dimenangkan kembali oleh Soeharto. Itu ditelawan lagi, bikin buku putih. Oh iya, buku putih. Ya kan? Disebarluaskan buku putihnya ke seluruh Indonesia. Wah, ini udah makin gak bener. Iya, udah. Nggak boleh ada mahasiswa nongkrong di kampus. Udah, rektor dicabut. Oh iya, ya kan gitu. Itu udah peak-nya sebetulnya. Setelah itu Soeharto bebas ngapa-ngapain aja. Jadi sebetulnya kalau mau ngomongin represi sebetulnya terjadi setelah 78 sebetulnya. Kalau menurut gue represi Orde Baru itu sangat keras terjadi setelah 78. Sebelum itu nggak sebesar itu. Iya, maksudnya budayanya juga agak bebas gitu. Iya. Dan ngomong seenaknya, musik juga musik perlawanan juga. Maksudnya menang pinter-pinteran juga ya. Maksudnya musisi-musisi saat itu juga cukup cerdik untuk menyertakan unsur perlawanan ke dalam lirik tuh dengan lebih soft gitu. Liriknya banyak metaforanya, ya ada analogi-analogi di dalamnya. Jadi nggak betul-betul berasa ini ngelawan Soeharto kayak gitu. Ya, ini loh lagunya God Bless yang Semut Hitam. Oh, Semut Hitam tapi kan udah belakangan 80-an. Ya, itu kan after pas Pak Harto tuh udah ngerepresi banget. Iya. Oke, dibikin soft. Ya kayak gitu sih. Tapi ya itu sebetulnya kalau menurut gue 77 78 itu jadi peaknya. 77 78 itu ini ya apa pemilu ya? Pemilu 77. Lalu seinget gue tuh itu tuh akhir tahun 77, lalu awal tahun 78 ketika mau 15 Januari lagi. Jadi semacam kayak berapa tahun tuh berarti? 4 tahun ya? 4 tahun Malari. Mereka tuh kayak mau bikin sesuatu lagi kalau nggak salah. Nah itu penolakan lagi, kayak ada penolakan massa. Sampai akhirnya mulai tuh yang militer masuk kampus. Oh iya. Menua. Ya, Menua kan KKBKK. Oh iya. Ya, itu sih sebetulnya. Jadi peak-nya ada di situ. Tapi namanya orang pinter, ya intelektual. Gimana pun caranya ya diusahakan saat harus itu. Iya. Makanya OMPSP muncul. OMPSP. Ya, kayak gitu. OMZZ, ya Dono Kasino. Tertawa itu kan sebetulnya tertawa itu dilarang. Ya, karena itu kan sebetulnya cerminan perlawanannya lagi, tapi dibuat dengan komedi. Itu udah model yang berbeda. Model yang berbeda lagi sebetulnya. Counterculture-nya sebenarnya nggak mati, cuman nggak mati. Ganti baju aja ya. Ganti baju tapi jadi lebih soft lagi. Ya, karena yang frontal udah semakin berat, lebih dilarang gitu. Kayak gitu. Ya kayak opera rock and rock. Itu tuh adalah cerminan dari Malari katanya. Dan beberapa kali penampilan operanya Hari Rusli itu ada yang di Bredel. Oh iya, gue juga dia touring ya kan? Ya, dia tour ke beberapa kota dan bahkan nggak cuman bawain opera rock and rock, jadi ada opera Sangkuriang, ada opera apa gitu, gue lupa. Ada banyak sebetulnya, tapi yang terekam sampai jadi sebuah rilisan itu cuman opera rock and rock. Nah itu tuh ada yang di Bredel, seingat gue di Semarang, itu nggak jadi tampil mereka kayak gitu. Itu ada sebetulnya. Udah mulai ada, tapi tidak sekeras setelah 78. Ya, censorship startnya setelah 78.
ya secara masif lah. Iya, Baru kan bener. setelah itu ada Petrus, Iya, Bener. Iya. Udah bener-bener brutal, iya kan? udah mulai Ada Tanjung Priuk, Iya. ya peristiwa Tanjung Priuk baru 80 berapa? Violence sih udah mulai. Ya, ya 84 gitu. Kayak gitu, semua itu baru setelah itu. lebih enak kontrol negaranya. Iya. Aduh, gua ngomong kayak gitu. Apa? Gitu dan itu. After-afternya juga berubah sebenarnya kan. Iya. Ya dan itu semua startnya dari pengekangan anak-anak muda yang liar ini. Yo. Nggak sadar sebetulnya dari awal dia membebaskan si anak muda untuk bermusik-musikan, tapi nggak sadar sebenarnya jauh di balik si musik ini tuh banyak ideologi yang bisa diterima dan akhirnya bisa membalikan Iya. ngelawan mereka sebetulnya gitu. Itu tidak disadari sih sebenarnya Bener ya, itu oleh menarik sih. rezim sebetulnya. Awalnya sebenarnya untuk melenakan gitu Iya, kali ya. awalnya kan pasti itu dipolitisasi. Ya, ini tuh biar hiburan-hiburan aja. Backfire. Entertainment aja mereka gitu. Nggak usah kami kapi. Ya, backfire. Gila, ramai banget 70 orang. Iya. Baru nanti turun terus sebetulnya. Ya maksudnya ke 80-an dari si mahasiswa-mahasiswa ini kan pasti menurunkan pemahaman-pemahamannya itu sampai akhirnya nanti 98. Oh, warisin maksudnya. Warisin. Itu diturunin itu pasti. Abang ada ya. Iya, kader-kader. Nggak mungkin nggak sih. Ya, bahkan yang gue denger tuh kan di UI ya. Itu kan yang ngegerakin angkatan 80-an akhir. Itu sebenarnya orang-orang ini, aktivis-aktivis Malari. Ya, Hariman Siregar. Hariman Siregar, Raman Toleng. Mas Daniel Indra Kusuma. Itu kan anak-anak 70-an semua. Oh iya. Dan mereka ngaruhin angkatan 80-an akhir yang nanti angkatan 80-an akhir ini yang nanti bikin CPRD dan lain sebagainya. Gitu lagi 90-an terus. Sebenarnya harusnya gitu berlanjut terus ya. Gua nggak tahu sih. Seharusnya ya. Sampai masa gua sih nggak terlalu. Gua kuliah sih udah nggak terlalu karena gua nggak aktif sampai ke itu. politis ya maksudnya saat itu waktu kuliah. Tapi memang kayaknya semakin anti politis ya anak muda zaman sekarang. Gua nggak tahu ini udah nggak relevan di obrolan sepertinya. Kayak mungkin itu tuh salurannya emang si nabi-nabinya ini yang mesti show up dulu. Gua politis yang ya kalau sekarang kan nabi-nabi influencer lah misalnya. Tapi selalu ada sih gue yakin mahasiswa itu pasti selalu ada yang kritis dan keniscayaan gitu. ya anak muda zaman sekarang juga pasti ada sih yang sadar akan kebobrokan negara ini dan perlu dilawan gitu. Pasti itu pasti ada. Itu selalu sih gue pikir anak muda sih itu jiwa yang nggak bisa dihapus kayaknya udah bawaan lahir itu. Bawaan manusia gitu. Lo pas muda lo pasti harus ngelawan gitu. Entah itu nanti bentuk perlawanannya apa, entah itu kecil-kecilan hanya di rumah atau sampai ke tingkatan yang jauh lebih dari itu gitu. Kayaknya kalau buat gue pikir harusnya ada sih sampai bahkan sekarang. Ya sampai sekarang kan ya kalau ngomongin musik gitu ya, kalau generasi gue ya musisinya ada beberapa yang masih ini kritis gitu. Dan itu mempengaruhi anak muda, makanya pas tahun 2019 rame kan. Itu siapa sih yang ini? Kalau generasi gue tuh pahlawannya Fis, oh iya, RK, Hindia, Homicide mungkin. Homicide itu bukan gila tuh. Sebenarnya Homicide udah lama dari 90-an. Dari tahun 90-an dan sampai sekarang masih seperti itu gitu. Dia ada di pakem gitu konsisten. Mang Heru Sutresna. Ucok. Mang Ucok. Iya, sama. Nah, situ ada aja loh tiap generasi yang nakalnya. Ya pasti. Pasti cek keniscayaan. Apa lagi nih? Gini kayaknya pas dia declining udah ketutup sih sebenarnya, tersimpulkan gitu. Ya bahwa memang kayak itu. Iya. Tapi memang masih banyak dimensi-dimensinya tuh masih banyak. Kalau menurut lo apa dimensi di 70-an yang lu mesti bahas nih gitu kira-kira? Seni rupa, sastra. Iya. Sastra jelas, sastra, oreksas dan puisi beling itu mengubah tatanan mengubah tatanan sastra ya. Saat itu kan sastra horizon sekali kan. Iya, horizon. Ya, semua yang bisa jadi sastrawan mungkin yang masuk horizon gitu. Sama Remi Silado, Jeihan dan Abdul Hadi WM dibikin rubrik puisi beling di Aktuil yang itu tuh nyampainya ke anak-anak muda yang nggak ngerti sastra mungkin. Bikinlah mereka submission puisi-puisi beling. Oh iya. Open submission. Iya. Oh. Pada submit, wah
bikin puisi ngasal, puisi beling ya, puisi nakal kan gitu. Ya udah, seolah-olah dia kayak dapet Feel Apa kayak pengakuan kan feel sastrawan gitu. gue juga bikin puisi majalah nasional kayak gitu kan. Ya, itu kan juga meruntuhkan tatanan itu sebenarnya. Iya. Itu intinya anak muda yang nabrak tatanan Iya. dan bikin culture baru. Nah, seni rupa juga gitu. Itu yang mau kita GSRD. potret sama seni rupa juga ya. Seni rupa ada GSRD. Kalau film, Teater juga mungkin seperti itu. iya Kan teater. teaternya Rendra, Bengkel Teater. Oh iya, Bengkel Teater. Itu juga wah Rendra tuh kan lu kalau nonton film kampus apa ya? Aku di kamus biru. Iya, Cinta Gue Kamu Biru. Yang dia Ada adegannya Rendra berpuisi Iya. macam itu kan pasti berarti memang dia figur yang jadi apa ya? Corong pembakar semangat gitu kan saat itu. Influencer zaman itu ya. influencer. Hairil sendiri juga bercerita bahwa dia demo tuh bareng sama Rendra gitu. Jadi kayak Oh. ada kayak gitu-gitu. Jadi dia Rendra tuh tipe yang sama turun ke jalan juga Sama kayak untuk Harus ikut jadi demonstran. Simpel. Ini berarti mereka udah 20-an. Umurnya? Umurnya? Iya, udah 20. 20-an betul. Nah, Iya sih lagi membara-membaranya. membara-membara. gitu. Sebenarnya nyambung sama yang sebelumnya juga tuh ya. Hah? Ya maksudnya kayak usaha-usaha apa ngelawan ya demo-demo itu. Hah? Sebenarnya kan sama rambut gondrong, pemotongan rambut gondrong. Ada mahasiswa beriringan. ITB yang Beriringan. mahasiswa Iya, ITB yang Reno Konrad ya Rene Konrad yang dibunuh dan dibuang. dibunuh. Gimana nggak marah gitu mahasiswa saat itu untuk Iya. ngelawan Itu trigger. Bener, ya. itu juga trigger sebetulnya. Nyambung semua sebetulnya perlawanan-perlawanan. Oh, 70-an tuh. Rambut gondrongnya juga kan sebenarnya bagian dari counterculture itu. Hmm. Ya, si musik ya salah satu apa ya, kayak medium yang paling mudah untuk jadi apa ya, medium yang mudah untuk diterima sama masyarakat gitu kan, sama masyarakat muda gitu. Medium propagandanya. Medium propagandanya betul. Ya kayak gitu. Musik. Gokil 70-an nih kalau misalnya kita lanjutin sampai subuh nih dulu. Ayo. Tantang. Enggak nganggur nih tapi. Sama ini periklan. Gue yang Periklanan. penasaran jadi gue yakin nggak pas ekonomi ini udah kan ada oil boom juga ya. Iya. Oil boom, ekonomi meledak. Konsumsi juga kan pasti meningkat kan. Ya. Nah, itu di periklanannya gue yakin juga akan Mungkin bisa jadi lebih ada pengaruh. eksperimental tuh. Ada pengaruh yang berbeda. Di YouTube tuh banyak lagi kalau lo search bang. Iklan-iklan tahun 70-an itu banyak banget di YouTube. Itu kan pasti kan karena ada faktor industrialisasi segala macem. Yang memang udah booming lagi lah waktu itu tahun 70-an. Gitu sih. Tapi mungkin nggak tahu pengaruhnya sampai ke perlawanan, gue nggak tahu ya kalau di titik itu. Mungkin jadi imajinasi yang berbeda lagi gitu ya. Maksudnya realmnya udah ya realmnya yang berbeda lagi gitu. Teknologi juga mempengaruhi Inovasi. pasti, inovasi teknologi. Terus itu juga satu hal yang ya kalau ngomongin lintas disiplin di tahun itu gitu, semua hal sebetulnya perlu dilacak lagi sih sebetulnya. Oh, itu juga belum masuk dari itu. Sebenarnya sih inovasi ini kan juga yang memang salah satu aspek yang enabling eksperimentasi Iya. musisi-musisinya, Iya, kan, betul. synthesizer, Iya, bunyi, ya betul. pedal, Synthesizers, ya. Itu Jadi- 70-an juga kan? Ya, ini ya? ya. Di Indonesia sepertinya dimulai di 70-an secara masif. Walaupun katanya ada satu peneliti dari Jogja sedang membuat sebuah tulisan komprehensif mengenai sejarah synthesizer di Indonesia. Ya. Gokil. Iya, ini menarik sih. Nanti perlu segera. Ya, gue nggak tahu ini nanti tayang apakah si buku ini udah terbit atau belum. Tapi intinya si synthesizer ini secara massal digunakan kayaknya di tahun 70-an itu baru mulai secara massal, secara masif gitu ya. Sebelum itu mungkin udah ada kemungkinan kemarin tuh kayaknya di film atau mungkin di Oh, di scoring. ya mungkin, tapi masih belum bisa dipastikan gitu ya hal-hal kayak gitu. Bahkan katanya dari tahun 50-an udah ada yang pakai musik elektronik Di Indonesia? di Indonesia. Ya ini makanya Iya, seru kan, sih. itu yang kayak gini-gini apa namanya?
Gue juga nggak tahu lah. Itu nanti dibaca aja lah nanti si bukunya. Seru juga tuh itu, mungkin bisa jadi bahasan berikutnya Mas seperti history itu. si peneliti ini namanya Mas Lintang. Lintang. Dia musisi juga, musisi elektron. Tapi dia ngelacak bunyi berarti Kak? Atau Ngelacak rilisan-rilisan dan rilisan. semua produk budaya populer lah mungkin gitu ya kira-kira. Film juga kayaknya dilacak gitu. Seru sih. Foto-foto gitu dia lacak. Seru banget. Ini pakai apa nih? Dan dia tuh hafal persis kayak ini model ini apa gitu, gue nggak tahu lah sebutannya apa. Misalnya Minimoog yang ini, cuman ada sekian biji di dunia. Anjing hafal gitu banget ya. Gue kacau, geek banget tapi seru, sumpah seru banget. Ya, ini bareng sama beberapa resource-nya ada dari Irama Nusantara juga. Jadi kayak foto-foto apa segala macam kita kasih gitu. Beberapa sih. Tapi usahanya usaha dia secara pribadi. Tapi menarik juga ya, maksudnya meneliti sejarah itu tapi ngelacaknya itu lewat bunyi gitu. Jadi bunyi itu jadi artefak sendiri sebenarnya. Iya. Nggak ini ya, nggak. Dan Dia tuh apa, rada ngelawan metode mainstream ya. Iya. Karena kan metode mainstream lo mesti dari apa data kertas atau enggak data lisan gitu kan. Ada ininya lah, klaim kalau ini gue menggunakan ini rekamannya gitu misalkan. Keren sih. Nah ini buat awam nih Bang. Kira-kira buat anak-anak muda yang mau ngerti 70-an tuh mesti dengerin apa? Nonton apa atau baca apa gitu? Pintu masuknya. Pintu masuknya lewat mana? film Ambisi itu seru. Film Ambisi. Ambisi itu yang ini ya? Siaran. Nya Abbas Akup. Iya yang siaran. Ada undur-undur broadcasting service itu. Jadi Benyamin sama Bing Slamet dia jadi. Iya. Itu Harus masuk bentar kita bahas. cukup menarik untuk ini. Buku itu Dilarang Gondrong. Oh iya benar. Menurut gue itu penting banget untuk bisa memahami sebenarnya gimana kondisi politik di Indonesia. Apalagi ya? Musik apa Bang? Album deh. Duh banyak lagi ya. Sulit. Roma Irama. Iya, soneta Darah Muda tuh kayaknya boleh. Aja ya. Banyak banget sih. Sharp Move mungkin ya. Sharp Move. Ya itu kompilasi tadi sih, Do Shaking Days itu cukup mudah untuk bisa akhirnya kayak wah anjing musik Indonesia ada yang kayak gini ya gitu. Nah itu gue pun gitu dulu karena album itu. Jadi itu bisa jadi kayak trigger buat anak muda zaman sekarang yang dengerin musik-musiknya cukup aneh-aneh gitu. Jangan kaget kalau di Indonesia udah ada yang kayak gitu dari 70-an gitu. Iya, ya paling gampang nih buat penonton kita ya lu cek aja Irama Nusantara gitu aja. Iya. Sama jangan lupa follow IG-nya. Apa IG-nya? Irama Nusantara. Irama Nusantara. Tutup apa? Udah buka. Apa? Tutup. Oke. Makasih teman-teman yang udah nonton. Sorry kalau misalnya rada kemana-mana karena 70-an itu banyak banget aspeknya. Dan kalau misalnya kita bahas tuh ya sampai subuh. Ya, thank you juga Bang ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ger. Oke. Sama buat Sobat Sintaser, kesimpulannya adalah support your local artist, your local musician, sama your local music store. Kalau pengen tahu soal sejarah musik 70-an dan segala macam, ya lu tinggal follow aja Irama Nusantara. Sama jangan lupa kunjungin website Irama Nusantara. Aja deh. Oh, Sintas juga jangan lupa follow Sintas. Jangan lupa follow Sejarah Lintas Batas karena kita bakal banyak konten-konten sejarah yang seru dan kita juga bakal ngadain acara-acara yang seru lainnya. So, stay tune di IG Sejarah Lintas Batas dan benar-benar lintas batas, nggak cuma akademis doang. Terima kasih.